Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok e-bisnis ingin mempresentasikan transformasi sampah organik menjadi pakan berkualitas. Berikut tim kami, ada M. Ari Maulana, kemudian ada Supriyadi, saya sendiri, selanjutnya ada Andrian Dwi Nursifa, dan ada Abdul Rafiq. Oke. Di sini tahap pertama itu kami akan menjelaskan beberapa slide. Di sini tuh terdapat pendahuluan, ringkasan bisnis, masalah yang dihadapi, analis ukuran pasar, lalu ada juga problem solution fit, bisnis model canvas, kemudian ada MVP dan eksperimen selection, ada urgensi juga, kemudian ada exit strategi dan latar belakang tim. Oke, di sini ringkasan bisnis yang dari tahap transformasi sampah organik menjadi pakan berkualitas itu latar belakangnya itu pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi di Indonesia itu menyebabkan peningkatan volume sampah terutama dalam sampah organik. Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Jadi di mana sekitar ada 60% itu adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini yang tidak diolah itu dengan baik menyebabkan masalah lingkungan kayak pencemaran air, tanah, dan emisi gas rumah kaca. Nah, jadi untuk solusinya itu melakukan budidaya maggot. Nah, untuk mengurai sampah organik menjadi protein berkualitas tinggi. Nah, untuk pakan ternak dan pupuk organik juga bisa. Nah, budidaya maggot sendiri itu cukup bisa mengurangi volume sampah organik dan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Oke, selanjutnya dari masalah yang dihadapi nih, tingginya volume sampah organik. Nah, Indonesia itu kan menghasilkan lebih dari 64 juta ton. Jadi sampah setiap tahunnya. Nah, di sini juga ada keterbatasan sumber pakan berkualitas. Kemudian ada juga dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang buruk. Nah, kurangnya kesadaran dan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Selanjutnya juga ada hambatan teknologi dan infrastruktur. Oke. Nah, dari analisis ukuran pasar. Di sini kami sudah hitung jadi total address market atau TAM. Jadi di sini ada populasi peternak lokal itu jumlahnya itu kami asumsikan itu ada 1000 peternak. Nah, konsumsi pakan itu rata-rata peternak itu membutuhkan 500 kg pakan per tahun. Nah, untuk harga pakannya itu bisa 10.000 per kilo. Jadi perhitungan TAM itu mencapai 5 miliar. Nah, kemudian ada juga Service Available Market atau SAM. Definisinya itu bagian dari TAM yang bisa dijangkau. Nah, estimasi dan asumsi kurang lebih ya sama dengan TAM. Jadi perhitungan SAM juga sama dengan perhitungan TAM. Kurang lebih 5 miliar. Selanjutnya ada share of market atau SOM. Nah, target pangsa pasar tahun pertama itu kami targetkan itu 10% aja gitu. Nah, selanjutnya untuk perhitungan SOM-nya itu kurang lebih 500 juta. Oke, selanjutnya bisa dilanjut dari Bang Andrian Nursifa dari slide selanjutnya. Silakan, Bang. Baiklah. Pertama kita akan membahas tentang problem solution fit, di mana kami membudidayakan mangut agar dapat menguraikan sampah-sampah organik agar secara lebih efisien dan juga dapat menghasilkan pakan ternak yang berkualitas tinggi. Hal ini juga dapat menguraikan sampah di TPA yang kita tahu saat ini sampah di TPA sangat banyak jumlahnya dan setiap hari menimbulkan jumlah emisi gas dari rumah kaca yang berbahaya bagi atmosfer bumi ini. Tentu saja dibutuhkan edukasi masyarakat serta teknologi dan infrastruktur yang mendukung agar dapat berjalannya budidaya mangut ini. Di samping itu juga alasan kami mengambil untuk budidaya mangut ini karena pertama adalah tingginya volume sampah organik, di mana
Hal ini dapat menjadi solusi karena budidaya mangut BSF itu tergolong murah dan juga dapat dilakukan di tempat-tempat yang atau di setiap rumah yang ada. Pokoknya setiap rumah itu dapat melakukan budidaya mangut BSF dengan mudah dan dapat menghemat ataupun dapat mengurangi sampah organik mereka. Kemudian ada keterbatasan dari sumber pangan berkualitas. Kita tahu bahwasannya di zaman saat ini banyak sekali makanan-makanan yang membutuhkan seperti yang membutuhkan konsumsi daging ataupun protein terutama karena protein merupakan salah satu superfood bagi manusia. Tentu saja mangut BSF ini merupakan solusi yang cukup baik terutama bagi pakan hewan ternak dan juga mungkin beberapa produk protein lainnya dikarenakan mangut BSF ini merupakan salah satu penghasil dari produk protein yang cukup tinggi dan berkualitas. Lalu ada dampak lingkungan ya dari pengolahan sampah yang buruk. Kita tahu bahwasannya di TPA saat ini sangat menumpuk terutama untuk sampah organik di masyarakat ini dan juga TPA. Tentu saja untuk solusi dari mangut BSF ini juga kami pikirkan terkait tentang lingkungan yang buruk ini, di mana pengadaan mangut BSF ini dapat dengan mudah untuk menguraikan sampah organik dan meminimalisir timbulnya gas emisi rumah kaca. Kemudian ada yang poin keempat yaitu kurangnya kesadaran dan juga edukasi mengenai pengolahan sampah. Di masyarakat Indonesia ini tentu saja saking luasnya masyarakat dan juga tidak meratanya pendidikan, hal ini menjadi hal yang wajar jika orang-orang tidak mengetahui tentang bahayanya gas emisi rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah organik. Yang orang tahu adalah sampah organik itu bisa terurai, padahal tidak langsung terurai begitu saja dan akan menghasilkan gas emisi rumah kaca yang berbahaya bagi manusia dan juga bumi. Kemudian ada hambatan teknologi dan infrastruktur. Hal ini tidak dapat kita pungkiri lagi. Memang pada dasarnya selain keterlambatan atau susahnya edukasi, teknologi dan infrastruktur yang ada di Indonesia pada sini sangat bisa dikatakan kurang untuk dapat mengolah sampah organik. Hal ini tentu saja membuat kehadiran mangut BSF sebagai sarana atau makhluk hidup yang dapat menguraikan sampah organik dengan lebih baik menjadi salah satu solusi yang bagus untuk menguraikan sampah organik ini. Berikutnya, lalu ada bisnis model canvas, di mana di sini kami pada bisnis model canvas ini kami mencari tahu tentang customer dan juga bagaimana cara kami memasarkan produk kami. Pertama ada customer segment. Customer segment ini kami mengambil atau menitik beratkan kepada para peternak, unggas dan juga ikan serta petani yang ada di daerah tempat kami memasarkannya. Hal ini karena kan hasil dari mangut BSF itu sendiri dapat menghasilkan pakan ternak yang mengandung protein yang tinggi dan juga residu yang dihasilkan oleh mangut BSF ini juga dapat menyuburkan tanah. Lalu ada value proposition, yaitu mengurangi sampah organik dan juga dapat menyediakan makanan yang berkualitas bagi hewan ternak seperti yang saya katakan sebelumnya. Bahwasannya value proposition ini merupakan penitikan berat kami terhadap bagaimana kami memasarkan produk mangut BSF dan juga bagaimana cara kami menyebarkan mangut BSF ini. Dikarenakan kita mengetahui bahwasannya banyak sekali sampah organik dan mangut ini merupakan salah satu kunci yang sangat bagus dan hemat biaya serta dapat mudah untuk dibudidayakan. Lalu ada channel penjualan langsung melalui distribusi toko ke toko pertanian serta peternakan yang tentu saja bekerja sama, dan kami juga ingin menargetkan kepada pangsa-pangsa pemerintahan atau pangsa-pangsa peternakan besar lainnya, dan kami akan mencoba perlahan untuk memasuki e-commerce untuk dapat menyebarkan lebih luas produk kami. Lalu ada revenue streams, yaitu penjualan pakan ternak berbasis mangut dan juga pupuk organik yaitu merupakan produk utama kami yang kami jual kepada masyarakat di sekitar. Berikutnya,
Lalu masih di dalam bisnis model kanvas. Lalu di sini ada key resource, di mana fasilitas budaya Mangot, tenaga kerja terlatih, dan juga distribusi kemitraan modal. Hal ini dapat mendukung bagaimana cara kami dapat mengelola Mangot dengan melakukan edukasi yang mendasar kepada para karyawan kami. Lalu kemudian ada key partnership, mana pemerintah daerah dan juga peternak petani serta pemasok teknologi Institut Pertanian. Fungsi dari key partnership ini adalah untuk mendukung kami terutama dalam hal budidaya, dalam hal bagaimana cara budidaya, pemasaran, dan juga teknologi dalam pengelolaan mangut ini. Lalu ada customer relationship, yaitu penyuluhan dan juga pelatihan layanan pelanggan. Hal ini kenapa kami melatih pelanggan? Di sini kami bukan melatih pegawai kami, tapi melatih pelanggan. Kenapa kami melatih pelanggan? Alasannya agar pelanggan juga dapat mencoba untuk merasakan sendiri manfaat dari budidaya mangut ini dengan mengkomposkan sampah organik mereka agar tidak menimbulkan bau yang cukup menyengat ataupun gas-gas lainnya. Lalu ada cost struktur, di mana ini kami mempertimbangkan biaya awal dan juga teknologi serta bagaimana cara kami mempromosikannya. Lalu ada key activity, yaitu kunci dari aktivitas kami itu adalah pengumpulan sampah-sampah organik. Lalu kami akan melakukan budidaya mangot untuk melakukan produksi dari pakan ternak dan juga melakukan produksi dari pupuk pertanian yang berasal dari residu mangot tersebut. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjut dari Bang Ari Maulana di penjelasan minimum viable product. Silakan Bang Ari. Oke. Untuk pembahasan minimum viable product, yaitu MVP. MVP adalah salah satu strategi pembangunan produk yang umumnya dilakukan oleh startup. Nah, untuk MVP kita kali ini, diantaranya yang pertama ada identifikasi fitur utama, kemudian ada proses pengembangan MVP, kemudian ada validasi MVP. Untuk identifikasinya sendiri, yaitu pengumpulan sampah organik, kemudian ada proses pengolahan sampah menjadi pakan, kemudian ada pengemasan pakan, lalu ada distribusi awal kepada peternak. Oke, lanjut ke proses pengembangan MVP. Proses pengembangan MVP yaitu ada pengumpulan sampah organik, diantaranya kerjasama dengan restoran, pasar, kemudian sampah-sampah yang ada di masyarakat atau di rumah tangga. Lalu untuk proses pengembangan MVP selanjutnya ialah pengolahan sampah organik menggunakan metode sederhana seperti composting atau fermentasi. Kemudian ada pengemasan pakan menggunakan kemasan sederhana yang menjaga kualitas pakan. Lalu yang terakhir ada distribusi awal, yaitu mulai dengan area lokal atau komunitas peternak di sekitar lokasi pengolahan. Lanjut ke MVP yang terakhir. Nah, di sini ada validasi MVP. Kita menguji coba produk untuk mendistribusikan pakan ke sejumlah peternak untuk uji coba. Lalu untuk selanjutnya penyesuaian berdasarkan umpan balik atau feedback, yaitu melakukan penyesuaian pada proses pengolahan dan formula pakan berdasarkan umpan balik. Oke, nextnya untuk eksperimen selection. Eksperimen selection itu berdasarkan beberapa jurnal yang telah kami analisis, ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu pelatihan budaya maggot dan potensi pasar Indonesia melalui cyber marketing untuk meningkatkan peluang bisnis. Nah, untuk poin yang kita sajikan di sini yaitu ada survei dan wawancara dengan petani lokal dan juga petani di bidang tumbuhan. Oke, untuk selanjutnya ada uji coba produk pakan kepada hewan ternak dan pupuk pada tanaman. Untuk hipotesisnya yaitu hipotesis pasar, peternak dan petani lokal akan menerima dan menggunakan pakan ternak dan pupuk dari maggot. Untuk pupuknya sendiri dari kotoran maggotnya, kemudian untuk maggotnya sendiri untuk pakan ternaknya.
Hipotesis produk pakan ternak dan pupuk dari Maggot BASF akan memberikan nutrisi yang cukup. Untuk hipotesis ekonominya, produksi pakan dan pupuk dari Maggot BASF lebih ekonomis dibandingkan dengan konvensional. Kemudian untuk hipotesis lingkungannya, budidaya Maggot BASF akan mengurangi volume sampah organik secara signifikan. Oke, untuk urgensi di sini ada waktu sampai pengambilan keputusan besar. Nah, di mana poin pertama yaitu menghitung defisit total dalam 6 bulan, yaitu sebesar 17 juta rupiah. Kemudian ada modal cadangan sebesar 3.400.000 rupiah, lalu ada total modal yang diperlukan sebesar 20.400.000 rupiah dalam kurun waktu periode 6 bulan. Kemudian ada NPS atau Net Promoter Score. Untuk promotorsnya kisaran 40%, kemudian detraktornya ada 30%, lalu untuk NPS dengan nilai 10. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada retention rate dan churn rate. Nah, untuk retention rate-nya itu ada di angka 87,5%. Kemudian untuk churn rate-nya ada 12,5%. Lalu ada customer lifetime value atau CLV. Nah, untuk CLV-nya sendiri di sini dengan angka 4.200.000 rupiah. Nah, untuk grow rate sendiri berkisar di angka 25%. Sekian dari Bang Ali. Selanjutnya bisa dilanjut ke Bang Abdul Rafiq untuk pembacaan eksperimen sequence-nya. Oke, terima kasih. Silakan Bang Abdul Rafiq. Oke, selanjutnya kita membahas daripada eksperimen sequence daripada bisnis yang sudah kita kembangkan. Di sini kita lanjut ada pengujian keinginan atau desirability testing. Di sini ada pengujian keinginan, dampaknya apa sih yang kita pengen tahu. Di sini ada survei dan wawancara peternak dan produsen pertanian. Untuk apa? Untuk mengembangkan daripada budidaya maggot itu sendiri. Kemudian lanjut ke kelompok fokus nih, untuk umpan balik tentang nilai produk kita, apakah bisa berkembang atau nanti bisa diterima dengan masyarakat luas khususnya. Kemudian kita lanjut kepada pengujian kelayakan atau feasibility testing. Di sini kita masuk kepada produksi pilot untuk menguji kelayakan teknis. Bagaimana teknis ini bisa berlanjut kepada dampak masyarakat yang luas, kemudian ke dampak penjualannya, kemudian nanti kita analisa biaya, produksi, dan distribusi sampai kepada customer yang ingin melanjutkan visi daripada budidaya maggot. Kemudian daripada pengujian viabilitas ini atau viability testing, kita dapat mengembangkan produk minimum viable atau MVV dan didistribusikan kepada pengadopsi awal. Kemudian kita lanjut kepada kumpulan umpan, balik dan pelacakan penjualan, sampai mana target penjualan kita, sampai berkembangnya masyarakat atau nanti skala nasional atau internasional yang nanti kita akan cakup pada penjualan. Berevaluasi berlanjutnya keuangan bisnis, apakah bisnis kita dapat berkembang nanti untuk skala nasional pun sampai internasional. Oke, next. Nah, di sini ada exit strategi kita yang sudah kita tuangkan. Yang pertama adalah target pasar lokal saat ini, fokus pada pasar lokal saat ini yang utama. Karena pasar lokal untuk UMKM khususnya pada budidaya maggot ini kemungkinan kita lihat bisa berkembang. Kemudian nanti kita bisa pasarkan ke skala nasional. Kemudian lanjut ada biaya operasional rendah yang mungkin kita bisa tekan daripada budidaya maggot ini, daripada minimalisir biaya operasional sebisa mungkin agar mendapatkan break-even point yang kita mungkin anggap itu keuntungan yang layak nanti sampai di titik break-even point kita yang lanjut. Kemudian di sini ada rencana ekspansi. Nah, di sini ada rencana ekspansi, biasalah bisnis kita ingin berkembang, bertahap, maju, lebih unggul. Apa sih rencana ekspansi ke pasar lokal atau nanti skala nasional atau internasional yang akan diterima masyarakat? Caranya gimana? Kita
kita agar ekspansi budidaya maggot ini menjadi kemasan yang diterima masyarakat dengan unggul, dengan produk kita yang baik khususnya di Indonesia dan di internasional mancanegara. Kemudian berusaha untuk mengadopsi pemasaran baik lokal maupun nasional. Nah, wilayah lokal ini mungkin masih bisa kita berdayakan masyarakat sekitar. Kemudian nanti berkembang kepada skala nasional, akan diterima oleh UMKM, kemudian perusahaan, kemudian kita kembangkan pada pasar internasional. Yakinlah kita dapat mengakomodasi pasar lokal maupun nasional nantinya. Kemudian next. Nah, latar belakang daripada bisnis kita ini adalah meningkatnya masalah sampah organik yang sudah kita ketahui di Indonesia. Memang sampah organik ini sangat merugikan masyarakat, khususnya wilayah-wilayah yang berdampak pada sampahnya menumpuk, khususnya wilayah daerah-daerah yang masih kumuh. Dan disinilah bisnis yang kita bisa kembangkan dengan adanya kebutuhan pakan ternak serta pupuk yang efisien. Kita jadikan bisnis maggot ini lebih berguna untuk masyarakat dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat juga dalam mengelola sampah organik ini menjadi masalah penting bagi kita di Indonesia yang belum awareness, belum sadar kepada tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, apalagi untuk membuang sampah dan menjadikan nilai ekonomis pada sisi rakyat Indonesia. Kemudian tim yang kita unggulkan untuk saat ini adalah bisa memberdayakan masyarakat sekitar ataupun mahasiswa jurusan sistem informasi yang bisa memiliki visi dan untuk mengurangi sampah organik yang semakin banyak dan marak masyarakat, dan kemudian kita menyediakan solusi pakan ternak dan pupuk yang berkualitas untuk skala nasional ataupun internasional nantinya. Oke, terima kasih dari Bang Abdul Rafiq, Bang Ali Maulana, dan Bang Andrian. Kami akhiri presentasi kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti Terima kasih.